Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa ya. Oke, siapa yang mau mimpin doa hari ini? Angkat tangannya. Oke, coba Ibu minta Noval. Hari ini siapa yang tidak hadir? Haikal. Siapa itu? Fatih, Cika. Haikal kenapa nggak masuk hari ini? Sakit. Oke ya, kita doakan sama-sama supaya Haikal cepat sembuh ya, sehingga bisa belajar bersama kita lagi. Dan untuk anak-anak yang masuk hari ini juga ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Apalagi lagi berpuasa ini, jangan lupa tetap terus menjaga makanannya ya, makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih secukupnya ya, agar kuat menjalani puasa dan kuat belajar di sekolah sama-sama. Oke? Oke. Nah, anak-anak masih ingat tidak kesepakatan belajar kita? Ingat. Coba siapa yang masih tahu sebutin satu, apa kesepakatan belajar kita? Ya Pak, ya Pak. Iya, menghormati pendapat orang. Oke, ya bisa dilihat di sini ya, kesepakatan belajar kita yang kita sepakati sama-sama. Pertama itu memperhatikan saat guru menjelaskan ya. Jadi kalau ibu lagi menjelaskan, fokus ya, perhatikan. Kemudian yang kedua, berbicara yang sopan ya, baik itu mau sama ibu atau mau sama teman ya, kita tetap harus berbicara yang sopan. Yang ketiga itu menghargai pendapat teman. Ya, jadi kalau ada teman yang berbicara, kita dengarkan ya, tidak boleh kita cela, tidak boleh juga kita ejek. Oke, yang keempat, bekerja sama dalam kelompok ya. Jadi kita akan belajar sama-sama, nanti ya kalian harus menjaga kekompakan di dalam kelompok. Kemudian yang terakhir itu izin ketika ingin keluar kelas ya. Misalnya mau ke WC atau ada keperluan lain ya, kalau mau keluar itu harus izin terlebih dahulu. Dari sini ada yang mau ditambahkan kesepakatan belajarnya? Ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak, sudah cukup? Sudah cukup, jadi sepakat ini kesepakatan kita ya. Jadi kalau sudah sepakat ya, kita terapkan sama belajar hari ini ya, diingat terus dan dilakukan. Oke? Nah selanjutnya ibu mau tanya ini, bagaimana perasaan kalian datang ke sekolah hari ini? Apa Nora? Senang, oke. Ada yang lain? Perasaannya gimana? Ada yang sudah ngantuk gara-gara habis sahur gak tidur lagi? Ada? Ada yang ngantuk? Iya, oke, gak apa-apa ya. Oke, nah seperti biasa ya anak-anak, kita ungkapkan perasaan kita melalui papan emoji ya. Di sini udah ada 5 gelas nih. Gelas yang pertama emojinya gambar apa? Mengantuk. Gelas yang kedua ini gambarnya apa? Biasa aja, datar ya perasaannya. Yang ketiga, nah, lagi happy itu makanya ada love. Terus yang keempat, ya lagi marah, lagi kesel. Yang kelima, lagi sedih. Oke. Nah jadi nanti anak-anak satu persatu maju ke depan secara bergantian ya. Ambil stick yang ada namanya,
Terus letakkan di antara kelima gelas ini ya, sesuai perasaan kalian hari ini. Oke? Di sini coba ibu lihat ya, ada yang mengisi di bagian yang mengantuk ya, ada 4 orang lagi ngantuk, terus ada yang biasa aja banyak, ada yang lagi senang juga banyak ya. Oke, anak tadi ada yang ngantuk ya, mungkin karena kecapean gitu ya, habis sahur gak tidur lagi, misalnya bangunnya cepet kan kalau sahur ya, bangun jam berapa? Jam 4. Jam 3 kan ya. Terus ada yang lagi happy, mungkin semangat mau ketemu teman-temannya ya. Kemudian ada juga yang biasa aja. Oke, Bu mau tanya, jadi sudah siap belum sih belajar hari ini? Siap? Ada yang ngantuk, udah siap belajarnya? Udah siap belum? Siap. Kenapa ada yang malu-malu ini ngomongnya? Oke ya, jadi karena masih ada kayaknya nih Bu lihat masih ada yang lesu, ya masih ada nyender di dinding kayak gitu ya. Coba Ibu ajak kalian untuk melakukan teknik kesadaran penuh. Ada yang tahu apa teknik kesadaran penuh? Nggak tahu? Belum tahu? Oke ya, jadi teknik kesadaran penuh itu adalah cara kita untuk dapat kembali fokus dan konsentrasi di dalam belajar ya. Jadi nanti Ibu akan putarkan instrumen lagu Gending Sriwijaya. Tahu lagu Gending Sriwijaya itu dari mana? Ya, dari Palembang ya. Jadi nanti Ibu putarkan lagunya, kalian dengarkan ya. Coba rilekskan badannya, rilekskan pikirannya. Kemudian boleh nanti sambil memejamkan mata ya. Ibu putarkan dulu. Posisi duduk yang ternyaman, tangan boleh diletakkan di meja, boleh diletakkan di pangkuan ya. Rilekskan badannya, boleh sambil memejamkan mata agar lebih fokus dan konsentrasi. Tinggalkan apa yang ada ya. Tangannya tidak ada yang menggenggam apapun. Duduk yang tenang. Tidak ada yang ngobrol. Hilangkan semua beban yang ada di pikiranmu. Hilangkan rasa kesalnya, lupakan rasa sedihnya, lupakan rasa mengantuknya, rasa malasnya. Fokus pada dirimu sendiri. Fokus pada tujuanmu datang ke sekolah hari ini. Apa yang ingin kamu dapatkan dengan datang ke sekolah hari ini. Tarik nafas perlahan, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi secara perlahan, hembuskan secara perlahan.
tenangkan dulu, jangan melakukan apa-apa. Tenangkan pikiranmu, senyum untuk dirimu sendiri. Oke, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik kesadaran penuh? Angkat tangannya. Ya, ini. Oke, ini merasa tenang. Intan, semakin semangat. Oke, ada lagi? Ya, Dimas? Relax. Oke ya. Jadi sekarang perasaannya sudah tenang, sudah relax ya. Jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah hilang rasa mengantuknya? Oke, kalau sudah siap belajar, kita tepuk siap dulu sama-sama. Tepuk siap. Oke, bagus semuanya ya. Sekarang kita perhatikan ke depan. Ya, kursinya boleh diputar, biar nggak sakit pinggangnya. Kita sudah belajar yang namanya usaha ekonomi ya. Ada dua macam usaha ekonomi, yaitu usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola oleh kelompok. Masih ingat usaha yang dikelola sendiri itu apa aja contohnya? Arziki, pedagang kaki lima, benar. Aska, petani, benar. Nindi, perikanan, oke. Terus ada usaha yang dikelola kelompok, apa aja contohnya? Iren, BUMN, benar. Rifat, PT, Nadira, BUMS, ada lagi? Ridwan, CV, oke, bagus ya masihnya semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang kegiatan ekonomi ya. Oke, jadi dengan belajar hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa mengidentifikasi 3 jenis kegiatan ekonomi ya. Kemudian nanti anak-anak juga akan membuat laporan ya tentang kegiatan ekonomi secara berkelompok dengan temannya. Oke, nah sekarang anak-anak ya, hari ini puasa semua? Kemarin puasa semua? Kemarin saat puasa ada yang nemenin orang tuanya beli takjil nggak? Siapa? Ubay. Ubay beli apa kemarin, Bay? Beli es, oke. Novel beli ayam. Kalau Arziki apa beli takjilnya? Ayam juga. Kalau Ridwan apa? Es juga. Oke, apa? Es buah. Oke ya. Jadi kemarin ada anak-anak yang sudah membeli takjil ya untuk buka puasa. Anak-anak tahu tidak kalau anak-anak beli takjil itu sudah termasuk melakukan kegiatan ekonomi ya. Oke, nah jadi apa sih kira-kira kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu kira-kira apa ya kegiatan ekonomi? Kemarin beli takjil kok dibilang kegiatan ekonomi sih? Apa Rifat? Kegiatan jual beli, oke boleh, bagus. Ada lagi? Ridwan apa? Kegiatan konsumsi, oke benar juga ya. Nah jadi biar lebih tahu lagi lihat ke depan ya. Oke, jadi kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan kita sebagai manusia itu ada apa aja? Ya apa? Iya, pertama kebutuhan untuk makan ya, makanan, minuman. Kemudian ada juga kebutuhan untuk tempat tinggal. Terus kebutuhan untuk pakaian ya. Jadi itu semua kebutuhan manusia. Dan untuk memenuhinya kita perlu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi ya. Oke, lanjut. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Yang pertama itu produksi, kedua distribusi, yang ketiga ada konsumsi ya. Oke, nah biar lebih tahu yang mana produksi, mana distribusi, mana konsumsi, ini Ibu ada video ya. Coba semuanya diperhatikan, disimak videonya.
menjelaskan apa tadi isi video yang sudah kalian tonton. Apa Ridwan? Tentang ikan sarden. Oke, apa lagi? Atas? Tentang pembuatan ikan sarden kaleng. Bagus. Ada lagi? Ya, Rifat? Iya, benar ya, tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi dari video tadi yang mana yang merupakan kegiatan produksi? Coba. Apa ini? Ya, pengambilan ikan sarden di laut ya, tadi ya ada banyak nelayan-nelayan yang menangkap ikan, kemudian dikumpulkan ikannya. Setelah itu yang mana lagi termasuk kegiatan produksi? Ya, ada lagi ini yang mana? Iya, benar ya. Jadi ikan sardennya dijadikan ikan kaleng ya, ada diolah gitu di pabrik ya, diolah menjadi ikan kaleng. Kemudian distribusi yang mana tadi dari bagian videonya? Dialihkan yang mana? Oh iya, diantarkan ke Indomaret ya. Jadi dari pabrik tadi diantarkan pakai apa tadi? Ada yang pakai truk, terus ada jalur laut ya, pakai kapal, lagi ada kapal kan. Nah, jadi itu merupakan distribusi. Kemudian konsumsi yang mana? Kegiatan konsumsi ya. Memakan ikan sarden. Iya, benar ya, memakan ikan sarden kaleng, membeli juga ya. Jadi itu kegiatan konsumsi. Jadi sudah tergambar ya setelah nonton video tadi yang mana kegiatan produksi, mana kegiatan distribusi, yang mana kegiatan konsumsi. Nah, oke, biar anak-anak lebih paham lagi ya, kita akan belajar secara berkelompok. Ya, ini kelompok apa? Ini udah dibagi. Yang pertama ini kelompok kinestetik, kemudian kelompok visual, kelompok auditori ya. Jadi nanti ibu akan memfasilitasi kalian dalam belajar secara berkelompok ya. Oke. Pertama ibu ini bagikan untuk kelompok visual ya. Ini ibu udah nyiapin poster tentang kegiatan ekonomi ya. Di sini ada penjelasannya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Bisa kalian pelajari bersama-sama. Kemudian juga ibu ada gambar-gambar. Nanti kalian pilih ya, yang mana yang termasuk produksi, yang mana konsumsi, mana distribusi. Oke, sekarang. Oke ya, coba ini yang dapat posternya, coba dibaca. Produksi itu kegiatan apa sih? Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen yang mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Oke. Nah, coba dari gambar yang ibu kasih tadi, yang mana kegiatan produksi? Coba yuk dilihat sama-sama. Naila sama Maisha gabung ke sini. Maju aja ya. Ayo, yang mana kegiatan produksi? Dicari gambarnya. Ayo, tunjukin yang mana. Oke, yang mana kegiatan produksi? Yang ini. Oke, di sini ada gambar produksi apa? Iya, ada pembuatan roti ya. Kemudian juga ini ada pembuatan karpet ya, ada kayak karpet gitu. Oke, jadi ini termasuk yang produksi, bagus. Kalau yang distribusi yang mana? Ini distribusi. Sama semuanya sepakat ini distribusi ya? Ya, kenapa kalian pilih ini distribusi? Ya, karena ada pengantaran barang ya, ini kayak paket gitu ya. Terus yang konsumsi jadi yang mana? Oke, benar ya. Sekarang silakan dipelajari ya, dibaca posternya, pelajari sama-sama. Untuk kelompok auditori, ibu ada kartu-kartu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelajari sama-sama ya. Oke, coba siapa yang dapat kartu produksi? Siapa yang dapat kartu produksi? Coba dibaca ya.
Ya bareng-bareng sama temannya. Coba dibaca yang keras biar temannya yang nggak kebagian produksi biar bisa tahu. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian dan juga sebagainya. Oke, bagus Intan. Siapa yang dapat kartu distribusi? Oke, Ira coba dibaca. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Oke, bagus. Terus yang dapat kegiatan konsumsi siapa? Oke, Minova boleh baca. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Oke, bagus ya. Sekarang silakan dipelajari kartu-kartu kegiatan ekonominya. Boleh saling tukaran ya sama temennya, atau boleh dibaca lagi yang keras biar teman-temannya dengar. Untuk kelompok kinestetik di sini ibu juga ada kartu-kartu ya. Ini kartu-kartu pelaku ekonomi. Ya, ada kartu konsumen, ada kartu produsen, sama ada kartu distributor ya. Jadi di sini ibu minta kalian baca, kemudian bermain peran. Yang dapat kartu produsen nanti coba berperan menjadi produsen. Kalau produsen itu apa tugasnya dia? Coba dibaca apa tugas produsen? Tugas produsen menghasilkan suatu barang atau jasa. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian dan juga sebagainya. Oke ya, jadi tadi ya udah dibaca antar tugas produsen itu menghasilkan suatu barang atau jasa ya. Jadi nanti di sini ibu udah siapin ini plastisin ya. Ibu minta yang dapat tugas jadi produsen itu kalian berperan membuat sesuatu barang ya, menghasilkan suatu barang. Kemudian nanti yang dapat kartu distributor ya, sama-sama ya nak. Yang dapat kartu distributor itu nanti berperan menyalurkan barangnya dari produsen kepada konsumen ya. Nanti kalian berperan boleh latihan sama temennya, disepakati ya. Siapa yang jadi produsen, siapa yang jadi konsumen, siapa yang jadi distributor. Oke, sekarang ya dibuat apa? Boleh bebas ya, silakan diskusikan sama temennya. Siapa yang mau berperan dari produsen berarti bikin itu ya, mungkin alat-alatnya, kemudian nanti distributor latihan untuk menyalurkan barangnya ya dari produsen ke konsumen, nanti konsumen beli barang-barangnya ya. Boleh disepakati kemudian latihan ya. Bulannya sudah dibaca semua poster dan kartu-kartunya. Oke, coba ya. Setelah ini kita akan membuat tugas secara berkelompok. Sebelumnya, halo. Tepuk satu, tepuk dua.
5. Tepuk 5 3 kali. Oke, siapa tadi yang kelebihan? Oke, gak apa-apa ya, difokuskan lagi ya pikirannya ya. Oke, selanjutnya ibu mau kasih kalian tugas ya untuk kelompok visual. Untuk kelompok visual, ibu minta kalian membuat peta pikiran kegiatan ekonomi ya. Jadi dibuat ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Ini ibu kasih kartonnya. Boleh kalian gambar, warnai ya, sebebas mungkin, sekreatif kalian mau diapain peta pikirannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya Niki? Ya boleh, kalau mau ditempelin di peta pikirannya ya. Apa? Kalau ini enggak? Ya. Oke, kemudian paham kelompok visual tugasnya? Paham semuanya? Oke, kerjain sama-sama ya, diskusi. Bagi tugas, siapa yang mau garis, siapa yang mau tulis, siapa yang mau tebelin, siapa yang mau warnain, bebas ya. Dari ya berkelompok berkumpul. Oke, kemudian untuk kelompok auditori ya. Untuk kelompok auditori di sini ibu ada lirik lagu kegiatan ekonomi ya. Ini bukan liriknya, tapi ada potongan kata yang belum ditulis ya. Kalian lengkapi. Ini menyanyikannya dengan nada lagu potong bebek angsa. Oke ya, coba ibu kasih contoh dulu ya, kalian dengarkan sambil perhatikan lirik lagunya. Ada 3 kegiatan ekonomi. Pertama, produksi menghasilkan barang. 2, distribusi menyalurkan barang. 3, konsumsi menghasilkan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen, itu pelakunya. Ya, jadi nanti kalian coba nyanyi sama-sama, latihan dengan kelompoknya. Kemudian nanti sambil gaya ya, kalian tentukan mau gayanya di mana, sepakati dengan kelompoknya. Nanti tampil ke depan nyanyi bersama-sama ya. Ibu nilai kekompakan kelompok auditori, di mana menyanyikannya dengan kompak. Oke, sekarang boleh diskusi. Ya, mau bagaimana gerakannya? Ya, untuk kelompok kinestetik. Ya, untuk kelompok kinestetik nanti tampilkan kegiatan bermain peran yang kata ibu tadi ya. Jadi silakan dibuat, boleh sama-sama ya bikin itunya posisinya, walaupun bukan dapet yang produsen nggak apa-apa, mau bikin juga nggak masalah ya. Nanti pas tampil ke temannya baru dibagi siapa yang produsen, siapa yang distributor, siapa yang konsumen ya. Ayo kerjain secara kelompok, boleh latihan. Yang distributor nanti mau pakai apa, misalnya antar barangnya, mau nyiapin apa misalnya, buat naruh barangnya, boleh diatur-atur. Boleh. Yang konsumen juga siapin uangnya, nanti pura-pura belanja gitu ya. Oke, diatur, boleh atur skenario-nya mau gimana. Boleh, mau bikin apa aja boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain kelompok kinestetik? Paham tugasnya? Oke, silakan kerjakan ya secara berkelompok ya. Ingat ya, kesepakatan kelas kita tadi yaitu bekerja sama di dalam kelompok ya. Jadi saling menghargai pendapat temannya ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau ada perbedaan pendapat di kelompok? Coba ini apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada perbedaan pendapat di kelompok? Iya benar, harus saling menghargai ya.
ya, kemudian diselesaikan secara bersama ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai? Attention please. Oke, sebelum kita presentasi ya, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Boleh maju ke depan dulu ke pinggir-pinggir sana, boleh. Ya, kita dance ya, kita dance kewer-kewer. Oke, biar lebih semangat lagi ya. Walaupun puasa harus tetap semangat. Oke, siap? Sekarang kita presentasi ya. Silakan kelompok visual presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok visual. Nama saya Dinda Arika, di sebelah saya Fahri Arziki. Ya, Ridwan. Sebelah kanan saya ada Raisa, Naima, Zahira, Aisyah, Dini. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu menjual barang dari pihak produsen kemudian dijual kepada pihak konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghasilkan dan mengeluarkan nilai guna dari barang atau benda tertentu. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi dikenal dengan sebutan konsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menunjukkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta pendapat dari kelompok auditori atau kinestetik bagaimana terhadap hasil kerja kelompok visual. Siapa yang mau ngomong angkat tangannya? Kalisa, oke. Bagus dan sangat bagus sampai estetik. Ada lagi dari kelompok sini? Ya, Ivan. Bagus dan jelas. Oke, bagus ya. Ibu lihat juga kelompok visual sudah menampilkan peta pikirannya dengan penuh warna ya, enak dipandang, tulisannya bagus, rapi ya. Semua informasi tentang kegiatan ekonominya juga jelas ya tergambar di sana. Oke, kita kasih tepuk salut dulu buat kelompok visual. Tepuk salut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konsumsi. Jeffrey dan Ubay berperan sebagai produsen. Tugas produsen adalah menghasilkan suatu barang jasa. Jeffrey dan Ubay membuat iklan produksi. Yang berperan sebagai distributor adalah Atta, Kipan, Jasa. Tugas distributor adalah menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Menjadi toko adalah Indonesia. Tugas konsumen adalah menghabiskan nilai jual suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Saya mau beli coklat. Satu coklatnya berapa? Ibu mau tanya gimana pendapatnya tentang presentasi kelompok kinestetik ya. Tadi mereka sudah menampilkan drama ya, perannya. Oke, ini. Menurut saya dan kelompok kinestetik sudah bagus, tetapi kurang kekompakan. Tadi ya sudah memerankan berbagai peran ya. Ada produsen, konsumen, distributor ya. Menurut Ibu, kelompok kinestetik ini tadi sudah berusaha semaksimal mungkin ya menampilkan peran-perannya ya, sudah membuat coklat, membuat lollipop yang sudah dipikirkan, kemudian mengantarkan barang ke konsumen, ada yang beli juga, menyiapkan uang-uangan ya. Usahanya sudah bagus, tapi memang ketika di depan mungkin gugup ya atau kenapa jadinya bingung sama tugasnya ya, kembali gitu. Tapi nggak apa, tetap kita kasih tepuk salut buat kelompok kinestetik. Tepuk salut. Oke, terakhir kelompok auditori ya, ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok auditori akan menampilkan aku kegiatan ekonomi sebelum menampilkannya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Kalista, di sini ada Dimas, Novel, Raffi, Kurnia, dan Bintang. Di sini juga ada Nova, Intazinia, Iren, dan Madira. Ada tiga kegiatan ekonomi, satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bagaimana pendapatnya? Oke, Zahira. Bagus, tetapi gerakannya kurang kompak. Jadi tadi menurut Ibu kelompok auditori sudah menampilkan lagunya dengan bagus ya, menyanyikannya dengan kompak, kurang gayanya aja ya. Oke, kasih tepuk salut juga buat kelompok auditori. Tepuk salut. Oke, ya tadi tiap kelompok sudah menampilkan dengan
semuanya. Karena sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ya, biar Ibu mau lihat nih kalian udah paham belum tentang kegiatan ekonomi ya. Di sini Ibu ada soal, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke ya. Oke, attention please. Oke, anak-anak tadi sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, namanya kita udah belajar apa aja? Konsumsi, distributor, produksi. Oke, sudah belajar produksi, distribusi, konsumsi. Oke ya. Ada lagi kita tadi belajar apa aja? Ya, Dimas. Belajar tentang kegiatan ekonomi. Oke. Tadi ada berapa kegiatan ekonomi itu, Nak? Ada 3. Yang pertama apa? Produksi. Kedua, distribusi. Ketiga, konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Produsen. Yang melakukan kegiatan distribusi, distributor. Yang melakukan kegiatan konsumsi, konsumen. Oke. Pelajaran tadi ada kesulitan nggak selama kalian mengerjakan tugasnya? Tidak ada. Bisa? Apakah anak-anak sudah paham semua materi hari ini? Sudah mengerti semua? Mengerti. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Oke, tadi ada yang jawab lagi biasa aja ya tadi ya. Ada yang jawabnya juga ngantuk. Oke, sekarang setelah belajar berubah nggak perasaannya? Berubah. Oke. Yang berubah perasaannya boleh maju ke depan satu persatu gantian ya, antri. Terus boleh ke sini diubah sticknya, dipindahin. Boleh dari siapa mau maju? Ya, Riva dari kelompok sana boleh satu-satu ya. Tadi kita lihat ya, banyak yang mengantuk, banyak yang biasa aja. Sekarang sudah berkurang ya. Banyak yang perasaannya senang. Sekali lagi kita udah belajar tentang kegiatan ekonomi. Anak-anak juga alhamdulillah sudah paham ya. Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa ya. Oke, sekarang yang pulang siapa mau bikin doa? Oke, kita coba Maisha bikin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Dikasih tangan. Oke anak-anak. Baik